Jadi kalau orang yang suka sholat malam, itu tandanya seorang hamba yang pandai bersyukur. Menurut sahabat Umar bin Khattab, orang yang rajin sholat tahajud itu akan mendapatkan 9 keistimewaan, keutamaan. 5 keutamaan akan diberikan ketika kita masih hidup di dunia. 4 keutamaan nanti akan kita terima ketika kita sudah masuk alam akhir. Sholat malam, persoalan hidupnya akan lancar dan akan barokah. 3 malam Allah dalam hadis itu turun ke planet bumi, menjulurkan tangannya untuk mengampuni hamba-hambanya yang manakala di siang harinya berbuat dosa dan salah. Nanti kalau di siang hari pun Allah juga memberi ampunan, menyiapkan ampunan bagi hamba-hambanya yang mau bertobat. Yang ketiga, diberi hati yang lapang, rendah hati. Jadi tidak gampangan marah. Ya, kalau orang yang suka sholat malam, insya Allah jadi orang yang sabar. Dan orang sabar itulah orang yang paling hebat. Ya. Di samping paling hebat, ya innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Kadang-kadang kita ini di dalam menjalani kehidupan ini kurang sabar. Sebenarnya kurang beberapa langkah saja, kalau kita sabar janji Allah akan datang. Tapi kadang-kadang kurang beberapa langkah harus memberutu. Ya, janji Allah tidak akan turun. Yang keempat, amalan yang membantu amalan-amalan sholat malam ini besok di akhirat itu akan membantu urusan kita di hadapan Allah. Padahal urusannya apa kita belum tahu. Dengan sholat malam inilah menentukan hamba-hambanya yang ikhlas, sabar. Ya. Bagaimana dikatakan ikhlas dan sabar? Ya, orang yang selalu sholat malam, tahajud, memohon, menyampaikan problematika hidupnya. Saya yakin setiap manusia pasti punya masalah. Nah, kadang-kadang kita lupa tidak menggunakan kesempatan yang baik yang diberikan oleh Allah. Konsultasi, Allah akan memberikan solusi. Yang kemarin disampaikan Pak Ketua Jedres. Jadi dalam Pak Manto, dalam tubuh kita ini ada otomatis hukum Allah untuk menjaga kesehatan itu. Tapi diberi alat monitor yang canggih, tapi rada merawat ya tidak bermanfaat, tidak bisa kita rasakan. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan fisik. Itu bengi bangun, ya. Tambah fisiknya itu tambah sehat. Insya Allah kalau fisiknya sehat, jiwanya pun juga sehat. Kemudian yang keenam, menghilangkan
kemalasan. Jelas. Sudah ada. Masih lagi. Kemalasan. Di saat kita tahajud, ribuan orang yang masih tidur menyentuh. Ini menunjukkan umatku yang sungguh-sungguh. Jadi umat pilihan, orang yang suka melakukan tahajud di sisi Allah adalah umat yang pilihan. Bangsane turu penak-penak. Ana sing mundur ora maling barang. Nah, alhamdulillah kita ya konsultasi. Dan solusinya di tangan Allah. Kemudian yang ketujuh, akan diakui sebagai orang yang istimewa. Betul, yang istimewa. Kancane turu wipus kita bangun ya. Sholat yang diperintahkan Allah memang. Yang kedelapan, dijauhkan dari godaan setan. Kalau kita dekat dengan Allah, setan itu tidak akan bisa masuk. Jadi kalau kita konsentrasi, kalau di dalam ilmu portalnya ya, setiap roga di jasad manusia itu kan banyak rongga-rongganya. Kalau kita selalu kita tutup dengan ingat kepada Allah, maka setan tidak bisa masuk. Makanya kalau orang yang sok ngelamun itu gampang kesurupan. Portalnya terbuka. Kalau kita kadang-kadang pikir tidak asiknya, ya. Kadang-kadang juga butuh ini barang rinding, ya. Ini ada portalnya. Kalau ini portal terbuka, gampang setan, jin, iblis itu menggoda kita. Kemudian yang ke-9, bentuk rasa syukur. Rasulullah pernah ditegur oleh istri tercintanya yang muda, Aisyah. Ya Rasulullah, ini bahasa Iblis pasakiwan barang ini, jenengan itu sudah ditanggung oleh Allah. Kenapa kok sholatnya begitu? Apa jawab Rasulullah? Apakah tidak boleh saya akan mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita? Kita kadang-kadang lupa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, mulai dari pagi sampai sore, sore malam, pagi lagi, terus penuh dengan kenikmatan. Maka di dalam Al-Quran ini dikatakan latuk suha, kuwi ora bakal iso ngitung nikmat Allah. Jadi kalau orang yang suka sholat malam, itu tandanya seorang hamba yang pandai bersyukur. Kalau hamba yang bersyukur, di dalam surat Ibrahim itu dikatakan loh, tandanya orang yang mengharapkan tambahan nikmat-nikmat dari Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila lasyadid. Kemudian sedikit lagi, menurut sahabat Umar bin Khattab, orang yang rajin sholat tahajud itu akan mendapatkan 9
keistimewaan, keutamaan. 5 keutamaan akan diberikan ketika kita masih hidup di dunia. 4 keutamaan nanti akan kita terima ketika kita sudah masuk alam akhir. Yang pertama, 5 keutamaan yang di dunia. Yang pertama, terhindar dari semua penyakit. Karena kita ingat terus, ya, kalau badan kita ini menurut kesehatan dijaga terus, maka yang menjadi sehat. Jaga lahir batin. Kita yakin, kadang-kadang kita lupa. Kita ini terdiri dari, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Ya. Jadi kalau saya gambarkan itu seperti orang pasar kewan yang gawe print-printan batik itu berwarna-warna, maka apa? Plotnya ya macam-macam. Tapi kalau tidak pas, nanti gambarnya jadi globor-globor gitu. Tapi kalau pas, maka batiannya menjadi indah. Ya, kalau kita bisa menjaga jasmani, rohani, hati kita itu kita jaga, insya Allah menjadi hamba yang mulia, yang jauh dari segala penyakit. Kemudian yang kedua, dikaruniai sifat takwa dalam wajahnya. Orang yang rajin sholat malam itu meskipun yo ireng ya, neng yo berwibawa, mempunyai wibawa. Orang lain menganggap orang itu mempunyai satu kelebihan daripada orang lain. Itu karunia Allah di dunia. Kemudian yang ketiga, dikasih oleh penduduk dunia maupun bumi maupun langit. Orang-orang yang rajin sholat malam, penduduk bumi, bahkan tidak hanya manusia, penduduk bumi itu ya macam-macam. Ya, dia memberikan kasih sayang kepada jelalah, ya, gitu loh ya. Jadi apa baik jelalai ketiga penak. Dua anak banyak ini jelalai ya sekolah lancar kabeh. Pas sekolah rampung yo entuk nyambut gawe kabeh. Seperti Pak Sukidi begitu rampung putrane terus nyambut gawe ya gitu ya. Duwe bojo. Nah, serba kepenak gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ada ucapan dan perbuatan mengandung hikmah. Ucapannya itu mengandung hikmah, mengandung ya, kebaikan, selalu mengandung manfaat. Ya. Kemudian yang kelima yang diberikan di dunia, dikarenakan kekuatan, terutama rezeki yang halal. Sedangkan yang 4 diberikan di akhirat nanti. Yang pertama, dibangkitkan dari alam barzakh dalam wajah yang berseri-seri. Senajan ya, waktu hidup di dunia itu ya orang ganteng, neng ketika dibangkitkan besok karena rajin, tambahannya sholat malamnya rajin, maka akan memiliki wajah yang berseri-seri. Yang kedua, akan dipermudah dalam menghadapi hisab. Kita dihitung amalnya, ditimbang ya. Yang ketiga, melalui siratal mustaqim
cepat, maka ada kalanya masuk surga ghairul hisab. Ada juga yang masuk neraka ghairul hisab. Cetok-cetok Abu Lahab itu ya langsung lah. Ya, yang terakhir, yang keempat, menerima kitab amal. Tandanya besok menjadi penghuni surga adalah menerima tangan dengan tangan kanan. Tapi ora iso dipaksakan. Oh, besok aku aku tak tangan kanan. Ora iso. Itu sudah otomatis sunatullah. Kalau orang yang suka sholat malam, insya Allah besok menerima kitab catatan amal kita itu dengan tangan. Itu tandanya orang sebagai penghuni surga. Cilaka kalau kita itu ya orang yang menerima kitab catatan amalnya itu dengan tangan kiri, anggup tangan kiwe sokong. Oleh karena itulah janji-janji Allah yang seperti itu mari kita raih, dan itu bisa. Kita bisa, tinggal kita mau atau tidak itu. Dan kalau sudah terbiasa sholat tahajud itu sudah penak, dan penak kalau penak. Jam 10 tengah telu kita dilalai neng olah wudu itu ya penak baik, mandi itu ya ora dingin. Ya. Saya kira gitu hikmah-hikmah daripada sholat ini. Monggo yang sudah terbiasa ditingkatkan lagi, yang belum tertarik monggo. Saya kira kalau warga Muhammadiyah sudah terbiasa ya. Demikian karena sudah ada panggilan azan ya. Kita akhiri, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mendorong menjadi inspirasi daripada ibadah tahajud kita. Terus apalagi kalau yang masih muda-muda itu jangkauannya masih panjang. Sholat malam, persoalan hidupnya akan lancar dan akan barokah. Saya kira begitu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.